Duta Siswa Indonesia 2025 berprestasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya di Jelang Pulang. Hari ini saya bersama Halo semuanya, kenalkan nama saya Raffi Syaputra. Saya kelas 10-2. panggilannya apa? Raffi, Pak. Raffi. Ini Kenalkan, saya Adinda Tanisha, saya berasal dari kelas 10-7. pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Raffi dan siapa tadi? Dinda atas diraihnya gelar Duta Siswa Kebudayaan Indonesia dan juga Duta Siswa Indonesia Motivator Perempuan Utama 2025. Jadi, Raffi dan Dinda ini merupakan perwakilan MAN 1 yang dikirimkan ke acara apa? Kalau boleh tahu? Acara Duta Siswa Indonesia. Ya, diutus ke acara Duta Siswa Indonesia. Jadi sebetulnya saya ingin tahu dulu nih, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih Duta Siswa itu? Jadi Duta Siswa Indonesia itu merupakan program yang diselenggarakan oleh Yayasan Lingkar Inspirasi Bangsa. Nah, Duta Siswa ini terbuka lebar untuk seluruh siswa-siswi SMA, SMA, MA sederajat. Nah, jadi itu untuk belajar berdialog, bertukar ide, dan bisa menginspirasi siswa-siswi belajar di sekolahnya. Oke. Raffi dan Dinda nih, saya pengen tanya nih sebelumnya ya. Kalian tahu informasi tentang Duta Siswa Indonesia ini dari siapa? Oke, Raffi dulu ya. Jujur, Raffi sebelum masuk sini udah dapat brosur TPDB. Di situ ada terpampang KT Fatma. Di situ udah mulai, mau cari Instagramnya apa gitu kan. Udah pas ketemu Instagramnya, udah termotivasi banget. Jadi kayak role model Raffi, KT Fatma itu. Dan terus cari-cari info nih dari Instagramnya. Habis itu langsung ketemu akun Duta Siswanya, pas banget. Pas itu tuh lagi pembukaan pendaftaran. Oke. Kalau Dinda tahu dari siapa? Kalau aku mungkin agak lucu ya, aku sebenarnya nggak tahu Duta Siswa itu apa pas masuk sini. Tapi aku saat pendaftaran Duta Siswa ini aku dapat link dari bunda aku. Bunda aku tuh dapat dari suatu grup gitu. Dan bunda aku kayak coba nih Neng gitu. Jadi aku awalnya tuh mencoba ya. Oke. Mungkin kalau Raffi tadi kan awal-awal dia dari ngelihat brosur MAN 1 ya, PPDB. Wah, ada Kak Fatma. Berarti kita harus berterima kasih dulu sama Kak Fatma yang sebelumnya juga pernah menjadi Duta Siswa Indonesia Utama. Ya, Duta Siswa Indonesia Utama. Nah, berarti ada hasilnya gitu ya, dan berhasil diwariskan juga ke adik-adik kelasnya gitu kan. Ada penerusnya, Teh Fatma. Atur nuhun Teh Fatma. Kemudian tadi nih ngomong-ngomong soal Duta Siswa. Kalian kan ada yang tahu dari PPDB, ada juga yang tahu dari orang tua ya. Nah, kalau dari orang tua Raffi sendiri gimana responnya setelah Raffi ketika akan mengikuti Duta Siswa ini? Orang tua Raffi tuh kayak bilang ke Raffi, ingat-ingatin kalau mau ikut ini benar-benar siapin dari sekarang, jangan kecewa di akhir waktu itu. Jadi Raffi dari situ persiapin, terus kepo-kepoin akun Instagram Duta Siswa juga, gimana caranya gitu. Jadi orang tua Raffi itu kayak ngedukung banget. Coba dari sekarang persiapin, doa yang cukup, jangan ninggalin sholat, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu sih Pak. Nah, kalau Dinda sendiri gimana waktu akan mengikuti kompetisi Duta Siswa ini? Kalau dari Dinda sendiri, dari orang tua? Dari bunda aku mungkin gak jauh beda ya dari mamanya Raffi. Jadi kayak awalnya tuh pasti support banget, mendukung, kayak ingetin kalau misalnya mau serius tuh bener-bener doa ke Allah, bener-bener minta ke Allah, sama ditekunin lagi, dipersiapin semuanya. Apa tahapan proses menjadi Duta Siswa? Bagaimana proses selama persiapan Raffi dan Dinda untuk untuk mempersiapkan Duta Siswa ini sampai Dinda dan Raffi berangkat ke Medan tuh? Apa aja mungkin dari awal persiapannya? Ya dari awal, silakan. Mau detail diceritakan pun tidak masalah. Boleh.
Oke, jadi dari awal itu pembukaan pendaftaran, kita disuruh isi Google Formulir yang dimana itu pertanyaan-pertanyaan detail yang dimana kita apa sih kamu tujuannya masuk duta siswa, terus advokasi apa yang kamu dapatkan ketika menjabat duta siswa, dan di situ kita daftar, mengisi link Google Form itu, terus kita upload Wibon, dan setelah itu pengumuman ya. Ya, kita menunggu pengumuman dari WhatsApp. Nah, habis WhatsApp. itu alhamdulillah kita Ya. dapat pengumuman dari WhatsApp, kita dapat chat, kita kasih tahu kalau kita lanjut ke babak semifinal. Nah, di babak semifinal itu kita mulai masuk grup semifinal, kita diberikan tahapan selanjutnya. Semifinal ini kita disuruh untuk wawancara, untuk buat video publik, Uji tes publik. uji publik. Itu untuk di tahap awal-awal, kira-kira Raffi dan Dinda tahu gak sih kriteria yang lolos ke tahap selanjutnya itu apa kriterianya? Mungkin dari pertanyaan yang dari Google Form itu Pak. Cara Jadi menjawab kita. ya, jadi kita tuh benar-benar dilihat banget. Jadi kita benar-benar disiapin sebelum jawab pertanyaan itu kita harus kayak siap-siapin benar-benar kita yakin nih harus masuk duta siswa gitu. Terus advokasi apa yang kita mau jalani. Kita tuh udah benar-benar merancang dari awal ya. Gitu sih, Pak. Kalau Dinda? Dilihat kalau yang aku rasain tuh kayaknya dilihat dari cara kita menjawabnya juga, gimana cara penulisan kita, bagaimana cara isi dari jawaban kita itu sendiri, itu benar-benar dilihat dari situ. Boleh dikasih tahu gak dikit-dikit mungkin ya, apa aja sih yang ada di form-form itu, biar nanti ketika kalian sudah menjawab semuanya, ya, ketika nanti ada adik-adik kelas kalian yang nonton di kemudian hari, mungkin bisa mengikuti tips dari Raffi dan Dinda kayak gitu ya. Mungkin boleh dikasih tahu dikit-dikit apa yang masih diingat. Jadi pertama itu kalian dapat dari mana info di duta siswa ini? Ya. Mungkin dari teman, saudara atau media sosial. Itu kita isi. Kalau Ref kan sesuai dari Teh Fatma ya. Jadi Raffi tulis dari apa ya bilang itu saudara kalau nggak salah, saudara atau kerabat gitu. Terus di situ dipertanyain juga apa tujuan kita. Sebelum kita isi kita tuh harus yakin banget teman-teman. Kita harus yakin kalau kita itu bisa jadi duta siswa Indonesia, karena kalau kita udah menjabat sebagai duta siswa ini pasti kan dilihat banget oleh guru. Contoh kecilnya itu kan teman-teman dan di pemerintah kota, misal di kota-kota tersebut. Gitu. Mungkin Dinda mau menambahkan? Ya, itu tuh lebih ke tentang diri kita. Jadi apa yang kamu bisa, soft skill atau hard skill yang kamu miliki, terus kemampuan kamu apa, kayak prestasi selama ini tuh kamu apa gitu. Jadi harus benar-benar disiapkan dari sekarang, kumpulin prestasi dari sekarang. Oh iya, ada penguploadan sertifikat ya. Iya. Jadi kita apa yang kita punya, sertifikat apapun itu, karena persyaratan itu ada minimal 5 ya. Iya. Minimal 5 sertifikat. Apa aja tuh? Masih ingat? Alhamdulillah masih ingat, karena alhamdulillah Raffi masuk sini pakai jalur prestasi, jalur akademik itu ada sertifikat piagam mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Iya. Itu sih, karena apapun yang kalian punya sertifikat atau piagam itu cantumin, karena minimal 5. Minimal 5 ya. Oke. Berarti semua dari jawaban-jawaban bukan jawaban-jawaban. Dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di form gitu ya, dengan semeyakinkan mungkin ya, gitu pasti. Ya. Kemudian dan melampirkan juga portofolio atau piagam-piagam ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, kayaknya di sini Raffi cukup mencolok gitu ya dari segi berpakaian. Boleh dijelaskan apa yang digunakan oleh Raffi? Apa itu kira-kira? Karena kan Raffi ini kan duta siswa Indonesia kebudayaan. Iya. Ya. Kira-kira apa yang dipakai Raffi sekarang ini? Alhamdulillah kan Raffi masuk top 6. Ya. Top 6 duta siswa, yang dimana top 6 itu pasti dites lagi presentasi proyeknya. Di situ banyak banget pertanyaan-pertanyaannya, dan alhamdulillah masuk ke kategori kebudayaan. Nah itu urutan keempat ya, jadi harapan 1. Dan yang di atas saya ini kayak topi adat Melayu ya. Topi adat Melayu yang dimana itu ikonik Medan, karena kita juga acara grand finalis itu di Medan, dan tiap tahunnya itu bakalan di situ, tapi nggak tahu juga sih. Iya, kita belum tahu ya. Jadi untuk laki-laki kan, kalau perempuan kan mahkota ya. Kalau laki-laki ini topi adat Melayu gitu Pak. Adat Melayu. Iya. Jadi itu namanya topi adat Melayu. Oke, menarik sekali. Itu juga sama apa sih sebutnya tuh, pin atau bros? Ya, gitu. Bros ya. Bros ya. Ya, mungkin. Ya. Apakah ada makna filosofi tertentu?
Aduh, itu nggak tahu sih Nggak ya, tahu karena ya. emang setiap tahun tuh kayak gitu. Kayak Iya. laki-laki dapat ini, Heeh. perempuan dapat mahkota. Kan orang Medan. Oh, Iya. kan orang Medan. Berarti ya kan namanya juga kita menghargai mungkin ya, Iya. menghargai tuan rumah ya, kebudayaan yang ada di tuan rumah. Nih, menarik nih dari selempangnya Duta Siswa Indonesia Kebudayaan Iya. 2025. Boleh dijelaskan Raffi? Jujur Raffi nggak tahu kenapa bisa dapat kebudayaan. Alhamdulillah banget kan, nggak nyangka di situ. Hmm. Terharu banget, sedih, sedih karena bisa sampai sejauh ini kan Pak. Iya. Terus senang, bahagia itu udah nggak karuan. Jujur project Raffi itu nggak ada kaitannya dengan kebudayaan. Hmm. Program kerja Raffi itu berkaitan dengan kriminalitas. Kriminalitas. Iya betul. Nah, Gimana tuh? jadi mungkin itu sebagai sistem kriteria penilaian pada presentasi project di depan pas saat grand finalis itu Pak. Jadi kita nggak sesuai dengan project kita, tapi kita sesuai dengan kriteria penilaian. Mungkin begitu sih Kriteria Pak. penilaian. Kalau dari Dinda sendiri, Duta Siswa Indonesia Motivator Perempuan Utama, boleh dijelaskan? Jadi kalau Dinda itu mikir karena mungkin program kerja Dinda itu tentang lebih ke pendidikan ya sebenarnya. Itu kayak memotivasi juga. Ada juga yang kayak untuk membantu siswa-siswi SD, SMP bagaimana caranya belajar public speaking, bagaimana cara percaya diri. Nah, itu tuh dari situ mungkin motivasinya itu. Untuk Raffi nih, kembali lagi ke Raffi. Kenapa Raffi mengangkat program kerja kriminalitas? Awalnya apa yang kepikiran di benak Raffi sehingga Raffi mengangkat topik tersebut? Oke, izin jawab ya. Mangga. Karena seperti yang kita ketahui, banyak banget tuh pelajar-pelajar, khususnya di Kota Bogor. Nah, di Kota Bogor ini kan di sekitaran Man 1 ini kan banyak tuh sekolah-sekolah SMA, SMP. Nah, di situ tuh banyak banget yang terlibat dengan kriminalitas. Contoh kecilnya itu tawur-tawuran, mohon maaf, Ya. tawur-tawuran, meminum obat-obatan, dan contoh yang sedang maraknya itu tahu nggak apa-apa? Apa? Judi online. Judi online. Nah, betul banget. Jadi judi online itu termasuk kepada kriminalitas. Nah, di situ juga dalam program Raffi itu bernama Gen Zakri, generasi Z anti kriminal. Maka dari itu Raffi tujukan kepada Gen Z di sekolah. Sebenarnya nggak di sekolah juga sih, di masyarakat sekitar juga. Sebelumnya tuh Raffi udah ke Polsek depan untuk sedikit wawancara kepada apa sih di Kota Bogor ini berapa persen gitu. Tapi itu belum bisa karena pas saat itu nggak ada bagian humasnya, karena itu kan harus ke humas sendiri. Jadi harus ada surat apa sih namanya, surat yang menandakan kalau ada audiens untuk menanya wawancara gitu. Oke. Jadi karena melihat ada kriminalitas, Iya, judi betul. online dan tindakan-tindakan yang tidak baik ya, Iya. sehingga Rafli beralasan atau berkeinginan untuk mengangkat topik tersebut nih ya. Sebetulnya kalau dilihat-lihat itu juga bagian dari kebudayaan, tapi kebudayaan negatif ya. Iya, betul sih. Makanya Rafli sebagai Duta Siswa Indonesia Kebudayaan ya perlu mengajak, mengkampanyekan secara terus-menerus ya untuk menciptakan kebudayaan yang positif Iya. di kalangan siswa-siswi Indonesia ya. Oke. Sekarang kembali lagi nih ke Dinda nih, Dinda mau nanya nih. Tadi Dinda katanya kan program kerjanya apa tadi yang public speaking terus? Jadi aku ganti jelasin dari awal mungkin ya. Jadi program kerja aku itu namanya Klamatif, kelas bimbingan aktif. Nah, di Klamatif ini aku bagi jadi 2. Ada Klamatif SD, itu tuh lebih ke akademik, kayak misalnya literasi. Nah, itu tuh aku ngambil karena masih banyak anak SD sekarang tuh yang literasinya masih kurang, mulai dari baca, tulis tuh mereka masih kurang. Nah, terus kalau yang Klamatif SMP ini, aku ambil tuh kayak lebih ke pelatihan public speaking, kayak bagaimana caranya mereka aktif, terus tips mereka nanti SMA tuh gimana gitu. Itu diambil ya karena dari mungkin biar merekanya juga ada inspirasi nantinya pas di SMA itu aktif untuk aktif. Oke, disebutnya klamatif. 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 Oke. Ada yang ingin saya tanyakan nih. Tadi dengan Raffi dengan prokernya kriminalitas, Dinda prokernya klamatif. Itu kalian menyusun sendiri prokernya atau ada yang membantu, yang membimbing kalian? Boleh dijelaskan mungkin dari siapa dulu, mau Dinda atau Raffi? Dinda dulu, oke silahkan. Jadi kalau Klamatif ini aku nggak ada pembimbing, tapi aku benar-benar nyiptain
dari nama itu sendiri. Nah, tapi ada satu orang teman aku, dua orang teman aku ini yang termasuk pencetus klamatif juga, bareng aku mikir tentang bagaimana konsepnya, mulai dari kita juga merekrut, kita kan volunteer ya, itu tuh jadi nggak cuman kita bertiga. Nah, nanti tuh bakal ada kakak-kakak SMA juga nih yang kita udah pilih, yang udah kita seleksi untuk nantinya ngebantu klamatif ini. Nah, jadi bisa diibaratkan aku ini gak sendiri, jadi aku ada temen yang membantu aku. Siapa tuh temennya? Oh, boleh disebut? Silakan sebut aja. Aku mungkin mau sekalian terima kasih juga ya kepada Dila Zulfan dan juga Makasih Dila Dila. Wayu Azhari. Nah, itu udah benar-benar bantu aku selama aku mengurus proker klamatif ini, karena itu bukan suatu hal yang gampang ya. Ini termasuk proker yang besar untuk aku sendiri gitu. Jadi aku benar-benar terima kasih udah mau bantuin selama menjalankan proker ini. Hebat, luar biasa ya teman-temannya Dinda ini ya. Sudah memberikan sumbangsih yang luar biasa sekali sehingga Dinda mendapatkan duta siswa motivator perempuan ya, utama. Raffi, Boleh. sekarang. Oke, jadi untuk merancang program kerja ini, saya merancang itu sendiri. Benar-benar full sendiri dari nama dan teknis-teknisnya bagaimana. Dan itu tuh benar-benar sendiri dan nggak ada campur tangan orang lain. Tapi saya dalam menjalankan program kerja ini, alhamdulillah telah direalisasikan kepada sosialisasi SMP-SMP di sekolah-sekolah terdekat Kota Bogor. Alhamdulillah saya ditemani oleh Nata sendiri. Jadi kita berdua sosialisasi ke sekolah, itu alhamdulillah berdua untuk menyampaikan materinya, bagaimana edukasi tentang pencegahannya, terus dampak negatifnya bagaimana gitu sih Pak. Jadi benar-benar overall sendiri dan dibantu pelaksanaannya oleh Nata. Oke. Ini nih ngomongin soal proker kalian berdua. Kalau misalkan dikolaborasikan kayaknya akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Yang satu kriminalitas, yang satu klamatif berkaitan dengan literasi. Ya seperti itu. Gimana kalau misalkan nanti kalian berdua ke depannya membuat proker ya, mencegah kriminalitas melalui literasi. Yang si tulisan-tulisannya itu disebarkan ke targetnya ya, sasarannya itu adalah siswa-siswa yang ada di Kota Bogor ya. Mungkin khususnya di MAN 1 seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Sanggup gak kira-kira kalau misalkan teman-teman di Raffi dan Dinda diberikan tantangan seperti itu? Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup sih, karena kita berdua alhamdulillah juga pernah ngelaksanain program kerja bareng. Jadi kita saling bantu juga dalam melaksanakan program kerja gitu. Jadi tinggal dikolaborasikan aja. Nantilah kita ngobrol-ngobrol di belakang setelah baik podcast hari ini. Oke. Raffi dan Dinda, apa yang telah kalian pelajari selama kalian mengikuti rangkaian demi rangkaian dari kegiatan Duta Siswa Indonesia ini? Dari siapa dulu? Raffi boleh. Raffi boleh. Oke, jadi apa yang kita pelajari itu banyak banget Pak. Banyak banget dari awal kita daftar sampai alhamdulillah kita dapat selempang yang membanggakan ini kan. Luar biasa. Yang kita pelajari itu banyak banget, dan yang paling penting dan utama menurut Raffi itu etika dan akhlak. Itu tuh bener-bener ngaruh sama kepribadian kita dan kepada orang lain juga. Karena dari awal kita daftar sampai kita grand final di Medan, itu tuh diperhatikan banget dari cara tata ngetik, bahasanya itu diperhatikan banget dari titik, koma, bahkan sampai up story Instagram itu tuh nggak boleh pakai lagu luar. Jadi kita harus pakai lagu kebanggaan kita nasional. Nggak boleh lagu-lagu Inggris atau instrumen-instrumen yang lain. Jadi menurut Raffi itu penting banget akhlak dan etika, karena di sana juga penilaian paling utama itu etika dan akhlak. Jadi kita setiap ketemu bersama panitia itu harus tegur sapa salam, kayak yang dibiasakan di MAN 1 ini kan 5S ya, senyum, sapa salam, sopan santun. Itu tuh penting banget. Dan juga yang kedua yang paling penting itu menurut Raffi itu public speaking. Kalau kita mempunyai public speaking, jangan anggap kita udah bisa percaya diri. Itu tuh salah banget, karena public speaking itu harus kita pelajari terus-menerus sampai ada kakak motivator kita. Itu tuh sampai sekarang pun yang udah menjadi influencer, MC di berbagai acara itu masih tetap belajar teman-teman. Jadi kita nggak boleh nganggap kita itu harus udah bisa.
itu salah banget. Jadi kita harus tetap belajar, harus tetap berlatih agar kita bisa menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Mungkin Dari Dinda? Nah, aku cuma menambahkan ya. Ya, silakan. Jadi sama seperti yang tadi Raffi ucapkan, mungkin tambahan dari aku, mungkin di Duta Siswa ini aku jadi belajar gimana kayak kita tuh memang harus berani. Kita tuh harus jangan takut gitu kalau ingin menyampaikan sesuatu tuh kita harus sampaikan. Karena apa nanti penyesalan di akhirnya gitu. Karena keaktifan juga itu penting banget ya di sana di penilaiannya. sana tuh berebutan yang mau bertanya, mau yang maju. Dapat Semuanya kesimpulan itu berebutan. berebutan banget. Kembali lagi ya, tadi mungkin ke pertanyaan awal ya. Boleh dijelaskan kembali sebelum ke Medan itu, kan ada Medan itu kan tahap final ya, grand final itu di Medan. Boleh dijelaskan kembali tadi tahap awalnya seperti apa? Mungkin tadi kan sudah ke pendaftaran, Pendaftaran. terus semifinal, Hmm. dan kita dinyatakan lolos sebagai semifinal dan lanjut ke grand final. Grand final itu kita masih ada lagi tugas. Kita di situ ada webinar, kita Webinar-webinar. webinar itu kita Terus. berbincang dengan alumni Duta Iya. Siswa 2024-2023. Kita belajar di situ, diberi materi, kemudian juga kita ada tugas disuruh membuat video bakat ya. Iya. Dia bakal jadi kita kan punya banyak siswa yang lolos ke grand final itu pasti banyak banget berbeda-beda. Ya, jadi kita harus menampilkan bakat kita yang dimana itu bakatnya ada pengumuman top 75 sampai top 20. Memang ada berapa peserta yang mengikuti acara tersebut? Kalau Untuk dari awal, keseluruhannya dari awal ya. ada 5.000 lebih siswa. 5.000 lebih. Tapi yang lolos itu sampai grand final Ada 127 siswa. 127. Iya. Wah, luar biasa teman-teman. Ribuan siswa ya. Dan Raffi Dinda ini dua di antara 5.000 siswa atau pendaftar gitu ya, yang berhasil lolos ke grand final gitu ya. Luar biasa sekali. Ketika tahap awal sebelum ke Medan itu kira-kira apa sih yang paling sulit kalian selesaikan atau yang kalian lakukan tuh apa sih? Siapa dulu? Dinda dulu. mungkin kita beda-beda ya kayaknya, nggak tahu sih. Kalau aku ya yang paling sulit itu program kerja ini. Program kerja. Ya, karena kan kita juga ditugaskan untuk memberikan video dan juga PPT program kerja kita nantinya dikirimkan ke Duta Siswa. Nah, itu kan kalau aku pengennya direalisasikan ya untuk mendapatkan nilai lebih. Nah, aku jadi kesulitan aku tuh menyesuaikan waktu karena waktunya juga mepet ya, tidak banyak sebelum berangkat ke Medan itu. Jadi bagaimana caranya aku tuh merealisasikan program kerja aku ini sebelum aku berangkat gitu. Gimana tuh merealisasikannya, Dinda? Aku melaksanakannya ini alhamdulillah kemarin tuh di SMP Negeri 6 Kota Bogor. Ya. Ya, aku di situ bikin dengan para anggota volunteer aku di situ menyampaikan ke anak anggota OSIN-nya ya, anggota OSIN-nya itu bagaimana caranya public speaking yang tis SMA gitu-gitu. Apakah di sana banyak adik-adik dari SMP 6 Kota Bogor yang mungkin tertarik untuk belajar public speaking bersama Dinda? Ya, di situ mereka Banyak. excited banget. Excited. Mereka juga sekalian sharing-sharing ya. Aku jadi formatif ini nggak cuma buat memberikan materi, tapi aku juga di sini kayak buat mereka mengeluh kesahkan apa sih sebenarnya yang kalian tuh selama ini tuh pengen ceritakan gitu, apa yang buat mereka tuh pendem selama ini. Dan banyak yang ada yang sampai nangis kayak sedih. Kenapa gitu. tuh nangis? Nangisnya tuh karena permasalahan sosial biasanya ya gitu, tekanan gitu. Jadi mereka sambil menceritakan terus kita juga membantu memberikan solusi gimana gitu baiknya gitu. Ngomongin soal public speaking nih, kira-kira seperti apa sih supaya kita itu bisa melakukan atau memiliki keahlian public speaking yang baik gitu, yang bagus? Itu kayak gimana? Oke, mungkin kalau dari aku dasarnya itu pasti percaya diri. Karena kalau kita aja belum yakin sama diri kita sendiri, itu gak akan bisa kita ngomong di depan umum. Jadi yang penting kita yakin diri kita itu bisa, diri kita tuh bisa bahwa menyampaikan apa yang kita mau kepada public speak, kepada orang-orang audiens ini. Nah, tentunya juga kita harus banyak berlatih. Kayak misalnya mungkin dari aku berlatih di depan cermin gitu, kayak gimana caranya kita ngomong, bagaimana caranya kita kayak bisa menyampaikan sesuatu dengan nyaman gitu. Oke. Saya masih bukan tertarik ya, tapi lebih ke penasaran. Tadi kata Dinda kan ada adik-adik dari SMP 6 itu
yang nangis karena Iya. permasalahan sosial. Mm-mm. Itu boleh diceritakan masalah sosial seperti apa yang membuatnya menangis gitu ya. Oke, jadi karena acara klamatif ini, program klamatif ini tuh bukan hanya sama aku aja ya. Jadi kan Hmm. aku membagi kelompok nih. Nah, ada satu kelompok ini yang memang saat aku datengin tuh ada anak dari SMP ini tuh yang lagi nangis gitu. Aku langsung spontan aku datengin, aku peluk kayak ini perempuan ya. Aku peluk kayak kenapa Ade Perempuan. gitu. Kenapa Ade kayak terus ternyata dari kakak-kakak yang di situ, volunteer yang di situ kayak bilang kalau misalnya suka di kalau nggak salah tuh dijauhin sama temennya atau ada permasalahan dengan temannya seperti itu. Mungkin kalau untuk lebih lanjutnya ya aku juga kurang paham karena aku nggak langsung memberikan eh, ini di situ gitu. Jadi aku lebih ke mengawasi keseluruhan gitu dari kelompok ini. Mungkin pada saat materi Iya. mental health, karena Dinda juga ada materi mental health. Nah itu kita gimana caranya, gimana kita biar nggak takut sama orang lain, biar nggak dibully. Pada saat materi itu mungkin si siswa itu menceritakan keluh kesahnya. Nah, kebetulan nih Raffi juga ikut bergabung ya dalam klamatif. Nah, yang ikut bergabung ke yang mengajarkan gitu, yang memberikan materi. Ini menarik nih. Jadi agak melebar, gak apa-apa Oke, mungkin nggak ya. apa-apa. Ngomongin soal korban bullying nih. Gimana caranya supaya korban bullying ini nggak teringat-ingat terus, dan supaya korban bullying ini dia nggak jatuh mental. Itu gimana caranya? Mengingat kita kan sebetulnya agak kesulitan juga untuk mencegah bullying dari pelaku. Mungkin dari korbannya dulu. Apa yang harus korban lakukan ketika korban itu mendapatkan tindakan yang tidak seharusnya dia terima? Kayak gitu. Dari siapa mungkin yang mau menjawab? Jadi mungkin kalau yang aku pikirkan itu kalau dari korbannya ya, yang pertama-tama tuh kita pastikan dibully tuh bukan tanpa alasan gitu. Pasti ada nih yang membuat si pelakunya ini kenapa ngebully kita. Nah, itu harus kita introspeksikan kembali ke diri kita gitu. Kayak kita pikirkan kayak apa ya yang membuat pelaku ini tuh gak suka sama kita. Kayak misalnya cara kita apa. Nah, dari introspeksi diri tersebut kita mulai merubah diri kita misalnya, tapi ke arah yang lebih baik. Misalnya si pelaku tidak suka kalau misalnya kita terlalu pintar. Nah kan kalau seperti itu kita sudah di arah yang baik ya. Kita bisa kayak mungkin mengajak yang lain tuh agar ikut belajar bersama kita. Jadi kita ibaratnya tuh nggak ini sendiri gitu. Jadi kita lebih kayak merangkul gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita kesulitan juga mungkin ada tindak lanjutnya lagi kepada pihak sekolah. Mungkin kan kita sebagai misal kita di kelas kita ada teman yang kena bully, itu bisa pasti dari kan teman-temannya juga ya membantu. jadi kita gak bisa sendiri juga kan, harus ada bantuan. Oke. Jadi intinya untuk mencoba bangkit dan tidak jatuh mental itu ya tetap pada dasarnya kita harus memiliki rekan ya atau teman yang bisa ngebantu kita ya. Tadi kita sudah ngobrol soal pengalaman Raffi dan Dinda di awal gitu ya, di awal persiapan sebelum berangkat. Saya ingin bertanya nih kepada Raffi dan Dinda terkait pengalaman apa aja yang Dinda dan Raffi dapatkan gitu selama ada di Medan di babak grand final. Oke, Raffi ya. Mungkin pengalamannya itu banyak banget. Mungkin di antara salah satunya itu yang saya Raffi bilang tadi, etika dan akhlak. Di situ tuh penting banget karena kita dari berbagai provinsi, dari berbagai agama, suku, ras gitu. Mungkin kita harus adanya sikap toleransi juga karena misal ada waktu itu kebetulan hari Jumat ya, lagi city tour itu ada break salat Jumat. Di situ yang para non muslim itu ada di dalam bis ya. Jadi yang non muslim itu nggak bisa keluar. Jadi kita semua harus terus melakukan sikap toleransi kepada sesama siswa yang lain yang tidak beragama Islam. Jadi kita tuh harus terus berintrospeksi diri kalau kita agak berlebihan kepada yang non muslim, misal kita berbahasan agama yang lebih lanjut itu kan nggak boleh ya. Jadi kita harus hati-hati kepada teman-teman sebaya kita. Dan terus juga di situ kita banyak banget mendapatkan materi yang dimana itu banyak banget dari orang-orang hebat, diantaranya itu Kak Fakih. Ya pokoknya kita mendapatkan banyak materi dari
para orang-orang hebat yang telah sukses, yang dimana ada alumni duta siswanya juga. Di situ kita dapatkan materi public speaking, gimana caranya aktif di sekolah, dan bagaimana kita caranya percaya diri dalam mengikuti ajang-ajang lomba tersebut. Dari Dinda? Oke, kalau pengalaman, aku banyak banget ya, karena dari awal tuh kita kan dipertemukan dengan seluruh siswa-siswi di Indonesia. Iya. Jadi itu banyak yang aku ketemu orang dengan logat yang berbeda-beda gitu. Jadi kadang tuh mereka juga yang penasaran ke kita kayak coba ngomong Sunda dong gitu, mau belajar bahasa Sunda. Nah, itu mereka tertarik banget dengan bahasa Sunda. Terus ada juga pengalaman yang baru bagi aku tuh nari ya. Aku selama ini tuh gak pernah yang ke arah nari, tapi di sana tuh aku bukan dipaksa ya, berarti aku harus bisa nari di sana tuh. Jadi aku nari Sunda di sana kayak benar-benar belajar dalam sehari pengalaman itu. Oke. Ya. Selama babak grand final, kegiatan apa atau tahap apa yang menurut kalian sulit Oke, selama di Medan ya? oke. Tentu yang paling sulit itu pada presentation project. Di situ kita memaparkan rancangan program kerja kita dengan berbagai juri yang orang-orang hebat, yang dimana itu tuh pertanyaannya banyak sekali yang menjebak buat kita. Itu tuh bener-bener mungkin bagi kita itu sulit karena kita juga masih pelajar. Juga kita masih kelas 10 ya kan, yang kita masih belum punya banyak pengalaman. Di situ kita pemaparan project, di situ kayak presentasi kelas biasa, tapi bedanya itu dengan ruangan yang formal dan nggak boleh bercanda apapun. Di situ banyak teman-teman kita melihat dan para juri yang hebat-hebat. Di situ menurut Raffi itu benar-benar yang sulit sih. Oh Dinda? Aku sama di pemaparan proyek ini karena kebetulan aku ini dapat di sesi pertama dan orang yang pertama yang mau memaparkan proyek. Jadi aku belum ada gambaran gimana nih nantinya. Nah itu tuh saat pertama itu aku bener-bener di situ mikir kayak ya Allah bisa nggak ya gitu, kayak Bismillah gini. Karena kan yang pertama ya, jadi aku masih kayak duh gimana ya nanti ya gitu. Pas aku coba maju, alhamdulillah aku bisa memaparkan sebisa aku yang aku kasih. Oke. Menarik nih, menarik. Tadi kan kalian berdua berarti sepakat bahwa tahap tersulitnya itu ketika presentasi proyek kalian. Pertanyaan saya adalah, gimana tuh caranya mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Dan juri itu waktu nanya soal proyek kalian, waktu tanya jawab itu nanya apa? Dan gimana gimana kalian menjawabnya? Seperti itu. Oke, menurut Raffi, kalau cara mengatasinya itu dengan awal kita berdiri saat kita dipanggil namanya, itu tuh Raffi melakukan baca doa. Itu tuh banyak banget baca doa, ya Allah bisa baca Al-Fatihah, baca bacaan ayat kursi. Di situ Raffi bener-bener persiapannya matang banget, dan pas maju juri-juri itu sebenarnya enggak ke pertanyaan ke proyek kita sih Pak. Jadi juri-juri itu pertanyaannya kepada diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, bagaimana. Kan kelihatan nih kalau kita jawab pertanyaannya dengan kepercayaan diri kita. Di situ benar-benar juri mempertanyakan kepada diri kita sendiri, gimana sih, seberapa pede sih kamu gitu kan mengikuti ajang duta ini. Jadi si para juri itu nggak terfokus kepada pertanyaan proyek kita. Jadi benar-benar kayak benar-benar mau tahu ini bisa nggak nih ngomong di depan. Kan banyak tuh Pak yang ada yang gemeter, ada yang nggak bisa jawab pertanyaan gitu kan, banyak banget kan ya, banyak macam orang. Iya, iya. Kalau dari Dinda? Oke, kalau aku mungkin cara mengatasinya itu waktu itu aku berdoa juga, aku berdoa benar-benar kalau kata Bunda tuh sholawat terus dalam hati gitu. Terus aku juga karena di situ kan yang bikin aku deg-degan tuh sebenarnya karena juri-jurinya tuh pasti orang hebat dan yang nonton juga tuh teman-teman semua tuh orang-orang hebat gitu. Jadi aku berpikir kayak di sini juga aku orang hebat gitu. Aku nggak kalah hebat sama mereka gitu. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri aku yang pertama itu pastinya. Nah, tentunya pas saat pertanyaan itu aku lebih ke project karena saat penjelasan pemaparan project aku ini ada sedikit yang kepotong karena waktu durasinya ini hanya 5 menit. Nah, jadi aku ditanya kayak apa sih kesulitan saat melaksanakan program kerja ini. Nah, di situ aku jawab kalau kesulitan aku ini waktu menyesuaikan waktu pelaksanaannya karena kan saat itu juga sekolah. Iya, pulang sekolah. Jadi aku harus nyari waktu pelaksanaan ini saat pulang sekolah gitu, menyesuaikan hari. Oke, baik.
Nah, selama di sana, ketika kalian melakukan presentasi project, masih adakah pesan yang diingat oleh kalian dari juri-juri yang ada di sana waktu itu? Jadi sebelum mulai presentasi project itu, juri itu udah bilang kayak mengingatkan teman-teman, kalian fokus di sini, kalian udah hebat, bisa melewati tahapan di sini, tunjukkan yang terbaik. Saat ini juga kalian harus berdoa kepada Tuhan kalian masing-masing. Jangan sia-siakan pada kesempatan kali ini karena kita adalah orang-orang hebat yang berada di sini yang telah melewati tahap-tahapan yang sulit dan juga banyak-banyak orang yang mau berada di posisi kita saat ini gitu sih Pak. Kalau dari Dinda? Nggak jauh beda ya, itu pesan-pesan yang memotivasi dari juri-jurinya. Iya, iya. Setelah rangkaian tersebut selesai, itu kan langsung pengumuman atau masih ada rangkaian lagi? Masih banyak. Masih banyak. Masih. Setelah presentasi project itu ada rangkaian apa? Pas presentasi project itu hari terakhir ya, hari ketiga. Oh, hari terakhir. Iya. Jadi hari ketiga itu kita awalnya itu presentasi project dan siang sorenya itu kita udah selesai, udah nggak ada apapun, latihan nari. Jadi itu pada acara grand final itu tuh ada penampilan opening dance dari seluruh provinsinya. Jadi kita dibagi kelompok untuk provinsi-provinsi ini. Di situ dari sore sampai malam jam 11. Kita Waktu itu kelompok kalian nampilin tarian apa? Kebetulan beda nih. Dinda Beda. di kelompok Sunda, tapi di Palembang. Tari Palembang. Jadi kita disebar gitu. Iya. Dinda tari apa? Jaipong, bukan? Itu lebih ke tari, intinya tari Sunda gitu. Tari Sunda. Kalau Raffi tari Palembang namanya. Iya, itu di kelompok Raffi itu banyak banget cowok kan. Itu pada kaku-kaku banget kan. Jujur Raffi juga kan nggak bisa nari, tapi apa sih yang nggak bisa pada saat itu ya kan? Kita semua harus paksa, kita harus bisa. Karena ini tuh kesempatan yang sangat berharga buat kita. Jadi jangan sia-siain kesempatan pada hari ini. Raffi nari bisa sekarang? Itu juga karena terpaksa sih Pak. Oke. Jadi kita benar-benar pas malam itu juga kita harus nampilin yang terbaik. Karena kita udah capek latihan sampai malam. Mungkin itu adalah kemampuan atau keahlian baru yang harus Raffi pelajari ya, dan Dinda juga ya. Walaupun bukan dari anak tari, tapi tetap pelajari saja. Gitu. Oke. Kemudian pengumumannya itu di hari keberapa? Hari keempat ya. Hari kelima, hari Iya, Senin ya? di hari keempat. Minggu. Hari keempat. Minggu. Jadi pada saat pagi itu masih kita latihan-latihan opening dance. Dan pada siangnya sekitaran jam 1 itu mulai acara puncaknya. Oke. Coba, maaf, kita tarik dulu. Oke. Hari pertama itu rangkaiannya apa? Jadi hari pertama kan kita datang itu siang ya. Ya, Kita registrasi itu di hotel siang hari sampai kita ada pembukaan terlebih dahulu ya. Welcoming session. Jadi kita di situ kumpul semua buat kayak perkenalan satu persatu. Oke, dari 127 peserta. Iya. Kemudian di hari kedua? Di hari kedua kita ada outbound. Mungkin di hari pertama tuh malamnya kita masih ada gala dinner. Oh iya betul. Oh, hari pertama. Di hari pertama ada gala dinner dan penampilan bakat. Nah, alhamdulillah Raffi kan masuk top 20 bakat. Iya. Jadi si top 20 bakat itu bakalan ditampilin pada acara gala dinner. Jadi mungkin yang lain pada makan sambil menampilkan bakat-bakat yang telah diraih oleh top 20. Oke. Di hari kedua? Di hari kedua kita ada outbound sama city tour. Jadi kita pagi-pagi itu kita city tour ke museum-museum. Dan karena itu hari Jumat, jadi ada break sebentar buat sholat Jumat. Dan sorenya itu ada outbound. Di situ kita seru-seruan, main-main. Tapi meskipun kita main-main di situ, kita tetap belajar, kita tetap dinilai, kita tetap diawasi. Dinilai dan diawasi. Karena kita dibagi kelompok dan itu tuh semacam kayak LDKS bisa dibilang. Kayak LDKS. Jadi kita ke pos-pos ya. Dan di situ si mentor-mentor itu bener-bener kayak kakak-kakak LDKS gitu loh, kayak yang julitin, yang bener-bener gak mau diajak ngomong gitu. Padahal kita ya harus deketin si mentor itu. Buat dapetin tantangan. Nah, di terakhirnya juga kita ada bareng-bareng ya per kelompok itu kita lomba pakai tepung. Itu yang serunya. Itu tuh emang salah satu ikonik kita sih. Hari ketiga dan keempat itu apa? Hari ketiga presentasi project. Iya, presentasi project. Keempat baru pengumuman. Keempat ya puncak. Oh, berarti polanya kayak LDKS mirip ya, mirip-mirip kayak gitu.
Tapi kan nggak ada jurit malam kan? Enggak, alhamdulillah. Masa ada Tapi jurit? tapi tuh ada aja kayak mentor-mentor di setiap malam itu kan Heeh. ada aja teman-teman yang ngumpul di satu kamar. Itu tuh bakalan bikin keriuhan, apa namanya, ricuhan gitu, Oh, bakalan teriak-teriak gitu. Itu tuh bener-bener mentor-mentor itu keliling satu kamar buat ngecek satu orang ini ada nggak, satu kan kebetulan satu kamar tuh 2 orang ya, ini bener-bener ada 2 orang nggak, oh ada nih, terus 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 sampai ketemu si yang ngumpul bareng-bareng itu. Di situ ada yang main Uno lah, ada yang mesen GoFood lah, gitu-gitu kan banyak kan, ada yang teriak-teriak. Itu tuh pasti ketahuan sama juri-juri, dan kebetulannya itu beneran dinilai. oh Jadi seperti penilaian itu. Iya. etika juga. Oke. Di sana itu ada membentuk karakter juga ya. Iya. Kegiatan untuk membentuk karakter para peserta. Oke. Kalau misalkan di hari keempat adalah pengumuman, lalu bagaimana perasaan kalian ketika kalian apa ya? Ketika pengumuman itu lalu mendengar nama kalian disebut. Dan sekalian juga nih, saya pengen boleh ditunjukin nggak ini apa? Medali dan ini apa sertifikat? Iya. Ya. Silahkan dari siapa dulu mungkin? Boleh deh. Boleh. Ya, dari Raffi dulu. Ya, jadi perasaannya pas acara puncak itu bener-bener kayak riweh karena kita bener-bener harus dikejar waktu. Di situ kan kebetulan live juga kan ya, ada live, jadi kita bener-bener ngejar waktu. Dan yang bener-bener terharu tuh pas pas pengumuman sih Pak. Ya. Jadi kan di situ pas pertama-tama pengumuman itu top 6. Top 6. Jadi alhamdulillah nama Raffi kesebut dari satu Kota Bogor. Itu tuh bener-bener ya Allah udah lemes banget. Tapi setelah pengumuman top 6 itu kita dikumpulin lagi untuk presentasi project di atas panggung. Itu sebagai penilaian lagi Pak. Penilaian lagi. Iya, itu penilaian terakhir bagi top 6. Jadi top 6 dikumpulin satu ruangan untuk latihan presentasi, menjawab pertanyaan dari juri. Itu tuh bener-bener puas-puasin di situ. Pokoknya tunjukkan yang terbaik karena kita udah ditunjuk sebagai top 6, masa kita nggak bisa jawab gitu. Dan alhamdulillah Raffi bisa jawab meskipun kayak ada pertanyaan juri yang kayak menjebak gitu, tapi Raffi alhamdulillah bisa jawabnya. Dan juga pas pengumuman akhir, pengumuman kita ke siswa kebudayaan, jujur Raffi nggak nyangka gitu kan, alhamdulillah bisa dapat kebudayaan. Karena pada pengumuman top 6 awal itu sebelum presentasi, nama Raffi itu disebut ke yang paling ke-6 itu Pak. Nah kebetulan kebudayaan ini di urutan ke-4. Jadi alhamdulillah banget kan di situ kayak Raffi bukan yang ke-6 gitu kan, padahal kan yang tadi kan top 6, ternyata itu ada penilaian lanjut lagi dari presentasi project. Dari 6 naik ke 4. Iya betul. Luar biasa sekali ya. Luar biasa loh. Dari 127 teman-teman, 127 peserta ya. Mungkin boleh ditunjukkan Raffi medali dan sertifikatnya ke kamera mungkin ya. Oh, ini ada piala juga. Ini piala apa ini? Yang mana dulu nih? Oke, Oh, ini aja medali dulu aja. Medali dulu Jadi alhamdulillah semua peserta dapat medali dan sertifikat. Semua peserta itu dapat sertifikat masing-masing. Di sini ada nama dan jabatannya sebagai duta apa. Oke. Ini medali semua peserta itu dapat ya. Nata juga dapat. Dan yang paling bersyukur banget, ini ada plakat, sebuah plakat yang didapatkan oleh top 6. Dan alhamdulillah Raffi sebagai top Indonesia Kebudayaan Putra, yang dimana itu mendapatkan ini plakat, terus bakat bunga, dan juga mendapatkan beasiswa, gimana ya bilang? Ya, beasiswa sebagai special funded untuk Kuala Lumpur nanti, untuk acara workshop. Dinda? Oke. Kalau aku mungkin dari yang pas pengumuman itu aku sempet kayak pastinya karena aku nggak masuk top 6 ya di situ. Selesai dari top 6 ke belakang itu kan kita akhirnya mundur ya ke belakang juga untuk mempersiapkan kayak pengumuman ini gelar-gelarnya. Di situ aku sempet nangis, pastinya aku sempet ngerasa kecewa sama diri aku karena belum bisa masuk top 6. Tapi di situ nggak lama aku diingetin lagi sama Bu Maya kalau misalnya ini tuh udah keren banget gitu. Kalau kamu bisa berdiri di sini tuh udah keren banget, kamu udah ngelakuin semua yang terbaik gitu. Akhirnya aku di situ benar nguatin diri aku bangkit lagi, terus aku dengerin nih pengumuman dan alhamdulillah di
Justru aku gak nyangka juga aku bisa kepilih jadi duta siswa motivator perempuan utama, karena kan dari duta siswa motivator itu ada 3 ya, Ada ada 3 berarti. utama, ada madya, sama muda juga. Jadi aku pilih sebagai yang utama. Luar biasa, luar biasa. Mungkin boleh ditunjukkan ke kamera medali dan Boleh. sertifikatnya punya Ini Dinda. medalinya tidak sama ya, Iya, tidak jauh sama. tidak berbeda gitu. Terus dalamnya juga untuk sertifikatnya. Ini tuh kalau saat penyerahannya itu kita dibikin itu seperti wisuda. Jadi Iya. kita dikalungin, terus kita penyerahan, terus kita bisa pose ke ke kamera. Ke kamera. Mungkin ada nanti dokumentasi yang ada di sananya ya. Iya. Menyimpan Pasti ada. Oh iya. Karena nanti kita akan tampilkan sertifikat, medali, dan juga beberapa dokumentasi Dinda dan Raffi selama ada di Medan. Oh ya, di sini Raffi boleh kasih sedikit informasi nggak Pak? Oh silahkan. Jadi Silahkan. Raffi dan Nata ini kan alhamdulillah kan kepilih ya. Dimana kita tuh masih kelas 10, masih baru masuk juga ke sekolah ini, yang dimana kita bisa nerusin Teh Fatma. Tapi di dalam kebelakangannya itu kita sempat kayak apa ya? Kita sempat takut atau down gitu karena Teh Fatma kan utama gitu kan. Teh Fatma itu menjadi winner Duta Siswa Indonesia 2024. Nah, Betul. kita itu takut bisa nggak ya nurusin Teh Fatma. Karena pasti takut banget kan, pasti kita kelas 10 takut bilang kayak apa gitu kan, masih ikutnya kelas 10. Terus juga kita sebenarnya takut, tapi Raffi bilang, oke kita nggak usah takut, karena ini percobaan pertama kita udah adalah orang terpilih yang bisa menjadi mewakilkan Jawa Barat bahkan ya kita, jadi nggak usah takut, kita lalu lakukan yang terbaik buat Man Satu Kota Bogor. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ini dan Ada dukungan dari Teh Fatma juga. Kita Iya. sempat sharing-sharing ya bersama Teh Fatma gitu, kayak Fatma juga ngeyakinin kalau ini tuh udah keren gitu. Kalian udah luar biasa ya, keren. Sudah bisa mengharumkan nama baik Man Satu Kota Bogor gitu ya. Mengingat kalian masih kelas 10, perjalanan kalian masih panjang. Artinya apa? Masih ada tahun-tahun berikutnya untuk Betul. kalian mengikuti acara yang sama ya. Kalau dari saya pribadi, saya berharap salah satu di antara kalian ada yang memenangkan Duta Siswa Indonesia Utama seperti yang telah dimenangkan oleh Teh Fatma seperti itu. Waktu itu Teh Fatma di kelas berapa? Kelas 12 ya? Iya. Oh ya. Nah, kalian kan kelas 10, berarti masih panjang perjalanan kalian. Nih, berbicara soal tadi proker Raffi dan Dinda. Apakah berencana untuk terus melanjutkan proker Raffi dan juga proker Dinda yang sudah tadi disebutkan tentang kriminalitas dan klamatif ya. Oh ya, izin duluan. Jadi karena memang aku dari awal tuh berniat untuk merancang program kerja yang dilaksanakan sebulan sekali selama 1 tahun saya menjabat jadi duta siswa ini. Nah, jadi nantinya akan ada klamatif untuk bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, ini juga rancangan program kerja yang ditugaskan sebagai kita Duta Siswa Indonesia. Jadi setiap orang wajib merancang program kerja yang dimana itu bisa dilaksanakan selama jabatan, dan jabatannya itu selama 1 tahun. Berarti nanti kalian akan melaporkan kembali kegiatan kalian selama 1 tahun ke Betul. depan di 2026. Iya. Mudah-mudahan konsisten dan Amin. makin sukses prokernya ya, dan bisa bisa berdampak positif baik terhadap siswa-siswa yang ada di Kota Bogor ya khususnya ya, dan di Man Satu Kota Bogor juga. Pesan dari Raffi dan Dinda untuk teman-teman Man Satu Kota Bogor. Oke, pesan dari Raffi buat teman-teman semua di Man Satu Kota Bogor, jangan pernah takut untuk mencoba, walaupun itu kita masih kelas 10, contoh kan Raffi dan Nata masih kelas 10, jangan pernah takut mencoba, walaupun kita gagal pada percobaan pertama, itu justru dapat mengevaluasi pada percobaan yang kedua. Jujur Raffi telah mengikuti ajang-ajang duta lain, dan ternyata gagal pada Duta Siswa Indonesia ini, Raffi lakukan yang terbaik, Raffi lakukan yang benar-benar excited buat ngejar ini, karena ini merupakan sebuah pencapaian terbesar buat Raffi. Tapi pada pencapaian terbesar kalian jangan pernah puas, karena itu adalah pencapaian awal kalian. Jangan pernah puas kalau kalian itu merasa bangga, karena itu
merupakan proses kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang yang berdampak, menginspirasi dan menginspirasi banyak orang-orang lain. Dan sedikit ngasih informasi, kita sebagai anak madrasah jangan pernah takut kalau kita itu mengikuti ajang-ajang lomba, karena banyak banget anak-anak madrasah bahkan anak pondok itu ada yang mengikuti Duta Siswa Indonesia. Jadi jangan pernah takut untuk kalian siswa-siswa madrasah untuk mengikuti ajang lomba lain. Dinda? Dari aku ingin mengingatkan bahwa teman-teman, kesalahan itu bukan terletak di orang yang mencoba lalu mereka gagal, tapi kesalahan itu terletak pada orang yang gagal untuk mencoba. Nah, jadi sebenarnya tuh gak apa-apa kita mencoba lalu kita gagal, asal kita berani untuk mencoba. Nah, kalau ada quotes yang aku ingat nih dari Kak Najwa Shihab, gak apa-apa kita takut sama mimpi kita, karena kalau kita nggak takut sama mimpi kita, artinya mimpi tersebut belum cukup gede. Jadi semakin gede mimpi kita, pastinya kita semakin takut. Nah, kita tinggal pikirin bagaimana cara kita menghilangkan rasa takut tersebut. Nah, selanjutnya juga mungkin aku mau ingetin ke teman-teman semua, kalau nikmatin dulu aja prosesnya gitu. Karena Allah pasti membawa kita ke titik yang saat ini tuh akan memberikan hasil yang terbaik. Nggak mungkin buat kita gagal doang gitu. Jadi pasti akan ada hasil terbaik dari Allah untuk kita. Amin, amin. Mungkin sebelum saya menyampaikan closing statement atau pesan terakhir dari saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Ketika kalian sudah ada di kelas 11 atau kelas 12, mungkin nggak kalian mengajak adik kelas kalian untuk mengikuti acara tersebut, acara Duta Siswa Indonesia, dan meneruskan tongkat estafetnya? Ya, pasti kita terus-menerus buat ajak adik-adik kelas kita, walaupun ada kakak kelas yang mau ya, katanya ada kakak kelas yang mau juga. Jadi kita sebagai penerus Teh Fatma, kita juga harus meneruskan untuk adik-adik kita selanjutnya. Jadi kita nggak pernah berhenti buat mencoba untuk mengajak buat teman-teman semua buat ikut acara Duta Siswa ini, karena Duta Siswa ini sebuah ajang bergengsi nasional, teman-teman. Jadi jangan pernah takut buat mencoba. Kalau aku pastinya ngedukung buat teman-teman semua yang mau coba untuk mengikuti Duta Siswa Indonesia ini, pastinya kita dukung, kita bantu sebisa kita gitu. Jadi jangan pernah takut ya teman-teman untuk mencoba. Mungkin kalau ada adik kelas yang mau, mungkin bisa kita tanya-tanya kepada kita. Sharing-sharing ke Iya, kita. mungkin kita bisa juga ngasih-ngasih sedikit informasi buat acara Duta Siswa ini. Mungkin nggak cuma untuk adik kelas ya, untuk teman-teman kita kan masih bisa nih di tahun depan tuh ikut ya di kelas 11. Untuk kelas kita yang kelas 11 saat ini juga mungkin bisa ikut nanti di kelas 12 gitu. Luar biasa sekali ya. Oke, teman-teman, mungkin kalau dari saya jadi teringat ya, ketika MAN 1 Kota Bogor memiliki siswa yang memenangkan Duta Siswa Indonesia Utama 2024, yaitu Teh Fatma. Lalu kemudian sekarang ada adik kelasnya Teh Fatma yang memenangkan Duta Siswa Kebudayaan Indonesia dan juga Duta Siswa Indonesia Motivator Perempuan Utama 2025 ya. Saya jadi ingat pada sebuah lagu, ini saya bukan wota ya, selalu menyetel lagu ini setiap saat. Indonesia Utama 2024, kemudian ada adik-adiknya yang dapat juga Duta Siswa Indonesia Kebudayaan 2025 dan Motivator Perempuan Indonesia Utama 2025 gitu ya. Saya jadi ingat lagu JKT48, judulnya Yang mana tuh? Generasi Selanjutnya. Generasi Selanjutnya dari JKT48. Ternyata Osinya siapa nih, Pak? Osinya. Osi. Waktu itu masih ini kayaknya, masih yang lama generasi 1 oleh JKT48. Saya jadi keinget lagu itu. Ya. Maaf banget ya, Pak. Ya Allah. Ternyata apa ya? Semangat kalian tuh sesuai dengan lirik lagu tersebut gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sebetulnya emang betul ya. Kita tuh harus berani mencoba ya. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita berkata bahwa tidak akan bisa. Jangan pernah kita berkata kita tidak mampu sebelum kita mencobanya. Betul. Karena dari pengalaman orang lain, bahkan dari pengalaman diri saya pribadi gitu ya, kita semua sudah membuktikan bahwa orang yang tidak pernah mencoba emang tidak akan pernah bisa gitu ya.
Kalau kita mau berusaha, mencoba, gagal, ya bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Dan insya Allah, kalau misalkan disertai oleh doa juga, kita akan mampu untuk mendapatkannya. Gitu. Raffi dan Dinda merupakan generasi emas ya dari Amin. Man 1 Kota Bogor ya, yang mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan bermanfaat untuk madrasah, untuk agama, bangsa ya, dan negara. Sebelum kita masuk ke segmen terakhir, mungkin ada yang ingin diucapkan dari Raffi dan Dinda. Ucapan terima kasih, silahkan. Terima kasih banyak. Pertama-tama itu alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Raffi bisa sampai di detik ini. Yang kedua ada bunda dan ayah yang dimana nggak pernah berhenti berdoa buat Raffi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga dan kami juga mau terima kasih banyak kepada sekolah, guru-guru, teman-teman dan kerabat-kerabat semuanya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung kami, mensupport kami dan mendoakan kami terus untuk menjadi Duta Siswa Indonesia 2020. Dinda, Ya, pertama-tama tuh pastinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah meridhoi aku untuk mengikuti Duta Siswa Indonesia ini. Aku juga ingin berterima kasih kepada sekolah kita tercinta Man 1 Kota Bogor yang benar-benar udah mensupport, mendukung kami mengikuti Duta Siswa Indonesia ini. Juga kepada guru-guru, juga kepada teman-teman dan teman-teman yang udah membantu saya dalam melaksanakan program kerja khususnya. untuk sahabat jelang pulang di rumah, terima kasih telah menonton episode kita kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Jelang Pulang. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Karena kita sudah ada di penghujung acara, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bicarakan ya. Saya berharap kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan Raffi dan Dinda ya. Saya Rana Adikirna. Saya Raffi Syahputra. Saya Adina Tanisha. Kami bertiga mohon pamit undur diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I might not be Kayak gitu. Nah, generasi selanjutnya yang dibawakan gitu ya. Mudah-mudahan. Mungkin hanya itu saja. Jangan lupa Saib. 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 Kelak. Jangan lu. Bawa bener. Saib. Yang mata di wota Saib. Ya lupa. Tapi saya bukan wota yang gini ya. Saya enggak wota gini. Jadi poho yang telah terima kasih. Saya jadi pabelit kieu. your usual type, but I'm the guy who will make you feel